Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Novita Anggita Rahman dengan NIM 20241010-2003 dari kelas Jarkom E. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS dari soal nomor ganjil, yaitu nomor 1 dan 3. Oke. Nah, ini soal nomor 1. Nomor satu itu adalah perusahaan A dan B membangun jaringan kepajakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan itu memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 15. Nah, di sini kita cukup menampilkan 4 device saja. Dengan jarak yang berbeda, beda juga. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya itu berjarak 200 meter. Kemudian 8 klien perusahaan B itu berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya itu berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device itu dari perusahaan A dan B itu ikut menerimanya, karena itu strategi dari perusahaan A dan B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan WAN. Apa sih itu jaringan WAN? Jaringan WAN itu merupakan jaringan yang mencangkup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga itu sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang static routing dan DHCP server. Apa sih static routing atau routing static? Routing static itu adalah router yang memiliki tabel routing yang di-setting secara manual oleh kita atau oleh administrator jaringan. Kemudian kalau DHCP server itu merupakan sebuah service atau layanan untuk memberikan alamat IP itu secara otomatis kepada klien, sehingga kita itu tidak perlu mengisi IP itu secara manual. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kabel sedikit saja. Yang pertama, kabel otomatis. Kabel ini itu bisa menentukan secara otomatis kabel jenis apa yang dapat digunakan untuk menghubungkan antar device tersebut. Nah, seperti ini kabelnya. Kemudian yang kedua adalah kabel strap. Kabel ini tuh biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda jenis dengan port Ethernet, seperti menghubungkan PC ke host, switch ke hub, router dengan switch. Kemudian yang ketiga adalah kabel crossover. Kabel ini biasanya itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama, seperti switch dengan switch, router dengan router, PC dengan PC. Lanjut. Nah, ini tabel IP address yang akan saya gunakan untuk memecahkan soal studi kasus nomor 1. Nah, di router ini akhirannya menggunakan akhiran NIM saya, yaitu 3. Kemudian soal nomor 3 ini, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dengan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Kan permasalahan yang ada di studi kasus nomor 1 ini, kita langsung buat saja topologinya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan langsung mengerjakan seperti ini, saya akan memberikan langkah-langkahnya, cara membuat topologinya dalam memecahkan studi kasus ini, yaitu menghubungkan dua perusahaan. Nah, yang kita butuhkan itu, pertama itu router. Nah, di sini kita menggunakan router ini, tekan router 2621XM, nah sama, 2 ini, kemudian switch, sebelah kanannya router, gunakan router 2950T, 2 buah router yang dibutuhkan. Nah, di sini, ulangi langkah yang sama, kemudian untuk isinya kan 4 device, jadi 4 device yang diperlukan. 2, 3, 4. Ulangi langkah yang sama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Ini di switch 12 juga, 4 buah device, itu 2, 3, 4. Nah, kita sambungkan device ini menggunakan kabel atau connection. Nah, ini saya switch ke PC ini menggunakan kabel otomatis saja untuk mempercepat. Ulangi langkah yang sama seperti ini. Seperti ini langkah-langkahnya. Seperti ini. Nah, sebelum kita menyambungkan router ke switch ini, kita alangkah baiknya menambah port terlebih dahulu. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu routernya, kemudian kita tambah portnya, kemudian di-off-kan lagi, di-on-kan lagi. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian di router 6 juga, ulangi langkah yang sama, kita matikan terlebih dahulu routernya, kemudian tambahkan ini portnya, kemudian di-on-kan lagi. Ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita sambungkan kabel ke switch, menggunakan kabel strip. Seperti ini. Bukan kabel strip. Kemudian router 6 ke switch ini juga sama, seperti router sebelumnya. Nah, seperti ini caranya. Kemudian router ke router ini menggunakan kabel crossover, dikarenakan kedua device ini kan sama. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Kita on-kan biar berwarna hijau. Nah, ini sudah saya on-kan semua. Nah, ini sudah saya on-kan semua, masih oranye, nunggu diproses terlebih dahulu untuk menuju ke hijau. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan konfigurasi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sudah tertera semuanya, kita tinggal masukin saja. Nah, di PC, di desktop, IP configuration, nah, di static, ini masukkan 20.2. Nanti untuk PC 2, PC 3, PC 4 ini langkahnya sama seperti ini. Nah, gateway-nya ini diisi, ini gateway-nya 192.168.21. Untuk switch 2 ke PC ini juga konfigurasinya sama seperti yang di atas. Ke desktop, IP configuration static. Nah, di sini saya memilih kelas C 2.2. Nah, masukkan gateway-nya 2.1. Nah, langsung X saja. Nah, di sini caranya untuk PC 6, PC 7, dan PC 16 ini sama caranya. Masukkan ini. IP configuration-nya ini sama. Kemudian kita lanjut ke untuk switch 3 untuk PC-nya ini sama seperti sebelumnya konfigurasinya. Desktop IP configuration static 10.3 ini. Nah, seperti ini. Next match-nya otomatis. Ini gateway-nya diisi, jangan lupa. Kemudian ini switch 4 ke 4 PC ini sama settingannya kayak sebelumnya caranya. Tapi di sini saya menggunakan 3. Kalau yang sini 10, kalau yang sini 20, ini 2. Ini sama caranya, desktop, IP configuration, nah ini static, kita pilih static, nanti next subnet mask-nya ini di tap aja, terus gateway-nya itu diisi. Nah, yang sudah kita buat tadi IP-nya seperti itu. Nah, kemudian kita konfigurasi 2 router ini. Nah, tap routernya, kemudian di fast Ethernet 1 ini, kan tadi kan warna merah masih di-on-kan jika warna merah. Nah, kita ini masukkan IP switch 1. Nah, ini Ethernetnya ini, terus
Ini kita masukkan switch 2. Kemudian untuk internet ini kita membuat IP router dengan akhiran NIM kita ini. Membuat IP router. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke, mohon maaf, sebelumnya ini kita menyeting RIP-nya. Nah, ini masukkan network address IP routernya tadi, kemudian ini switch 2, kemudian ini network switch 1, seperti itu. Caranya itu ketikkan semisal 172.1.1.2.0 itu di add. Kemudian kita hapus dikarenakan ini enggak ada. Nah, ini sudah. Kemudian kita lanjut ke router 2, di config, pas Ethernet 0. Nah, ini kita masukkan switch 3, 10.1, ini subnet mask-nya langsung otomatis, kemudian pas Ethernet 1 ini 3.1. Seperti itu. 3.1 ini switch 4, masukkan subnet mask-nya ini langsung otomatis nanti. Kemudian Ethernet-nya ini saya membuat router 2 ini kelas B 172.10.21 dengan akhiran NIM saya 3, ini sudah tersedia ini. Kemudian ke RIP. Nah, kita masukkan IP router kita, network IP router kita, kemudian ini masukkan network-nya switch 4, kemudian ini switch 3, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di studi kasus ini, perusahaan A itu berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dengan menggunakan DHCP server langsung dari router, dan memiliki 50 klien dan 30 berjarak 70 meter, dan sisanya itu berjarak 400 meter. Berbeda dengan soal nomor 1 ini dua perusahaan dihubungkan, nah kalau ini berdiri sendiri. Seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Cisco paket tracernya. Kurang lebihnya konfigurasinya itu seperti ini, dan topologi dari studi kasus nomor 3 ini. Nah, untuk ini topologinya bagaimana dan konfigurasinya bagaimana, saya akan mempraktekannya. Yang pertama itu kita siapkan routernya terlebih dahulu, 1 buah saja, kemudian switch. Nah, di sini 2 buah switch, kita butuhkan 2 switch ya. Kemudian 4 PC. 4 PC. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga 1, 2, 3, 4. Nah, untuk mengoneksikannya antar device ini dari switch ke router, kemudian switch ke PC. Nah, kita langsung ke koneksi. Nah, di sini menggunakan kabel otomatis switch ke PC. Seperti ini. Ulangi langkah yang sama. Nah, di sini juga ulangi langkah yang sama. Kemudian kita untuk menghubungkan switch ke router ini menggunakan kabel strap yang sudah saya jelaskan di PPT tadi. Seperti ini. Nah, dan kabel strap. Oke. Nah, kenapa masih berwarna merah? Dikarenakan di router ini kita belum on-kan. Nah, di sini kita on-kan terlebih dahulu pas Ethernet-nya. Nah, sudah on. Masih warna oranye, ini berproses. Nah, kita langsung konfigurasi saja pas Ethernet-nya, IP-nya. Di sini saya menggunakan IP kelas A, itu 10.10.10.3, akhiran NIM saya, tab, kemudian ini sudah tersetting IP address-nya, kemudian pas Ethernet 1, saya menggunakan kelas A juga, 20.20.23, akhiran NIM saya. Nah, ini sudah tersetting. Kemudian kita beralih ke CLI untuk membuat konfigurasi routernya ini. Yang pertama kita
lakukan adalah ketikkan IP DHCP pool dep 1. Kemudian dep 1, mohon maaf. Kemudian network. Network ini selalu berakhiran dengan 0. 10, 10, 10, 0. Masukkan netmatch-nya 255. 0, 0, 0. Enter. Kemudian di port routernya. Ini masukkan IP yang kita buat tadi. Yaitu 10, 10, 10.3. Kemudian di sini masukkan DNS server 8888. Oke, exit. Kemudian kita lanjut ke yang pas Ethernet 1, dep 2, kemudian network. Sini 20, 20, 20, 0. Kita enter. Kemudian default routernya ini 20, 20, 10, 3. Kemudian masukkan DNS server Google yaitu 888. Sini exit. Ini sudah selesai. Untuk konfigurasi routernya sudah selesai. Kemudian kita beralih ke PC-nya, konfigurasi PC-nya dikenakan DHCP server, kita ke IP configuration di sini DHCP. Nah, di sini sudah sukses. Di sini sudah. Ulangi langkah yang sama seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ini sudah DHCP. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke mencoba ping yang sudah saya buat tadi untuk mempersingkat waktu. Nah, ini kita ping dari PC 0 ke PC 6, masih in progress. Pasti violet, kita pancing lagi dari PC 0 ke PC 6. Nah, sukses. Kita coba lagi, PC 2 ke PC 4, sukses. PC 6 ke PC 3, sukses semuanya. Nah, sudah sukses semuanya, maka konfigurasi yang kita lakukan ini sudah berhasil. Nah, untuk mengeping secara manual seperti ini contohnya. Kita ping IP yang ada di sini, yaitu 20.002. Ping 20.002. Nah, ini sudah reply, maka sudah berhasil. Kemudian kita ping ini di PC dari PC 4 ke PC 0. Ini berapa IP-nya? Kita lihat dulu, 10.10.004. Nah, kita ping 10.004 dari PC 4 ke PC 0. Ini untuk cara menggunakan terminal. Nah, ini sudah reply, maka sudah berhasil konfigurasi yang kita buat. Nah, di sini sudah berhasil. Saya mengerjakan soal nomor 1 dan 3 ini sudah berhasil semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.